Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Khalid bin Walid Pedang Allah yang terhunus. Panglima perang yang dipecat karena tidak pernah berbuat kesalahan. Pada zaman pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, ada seorang panglima perang yang disegani lawan dan dicintai kawan. Panglima perang yang tak pernah kalah sepanjang karirnya memimpin tentara di medan perang, baik pada saat beliau masih menjadi panglima Quraisy, maupun setelah beliau masuk Islam dan menjadi panglima perang umat muslim. Beliau adalah Jenderal Khalid bin Walid. Namanya harum di mana-mana. Semua orang memujinya dan mengeluk-elukannya. Kemana beliau pergi selalu disambut dengan teriakan, "Hidup Khalid! Hidup Jenderal! Hidup Panglima Perang! Hidup Pedang Allah yang terhunus!" Beliau mendapat gelar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutnya sebagai Pedang Allah yang terhunus. Dalam suatu peperangan beliau pernah mengalahkan pasukan tentara Bizantium dengan jumlah pasukan 240.000. Padahal pasukan muslim yang dipimpinnya saat itu hanya berjumlah 46.000 orang. Dengan kejeliannya mengatur strategi, pertempuran itu bisa dimenangkannya dengan mudah. Pasukan musuh lari terbirit-birit. Itulah Khalid bin Walid, beliau bahkan tak gentar sedikit pun menghadapi lawan yang jauh lebih banyak. Ada satu kisah menarik dari Khalid bin Walid. Dia memang sangat sempurna di bidangnya. Ahli siasat perang, mahir segala senjata, piawai dalam berkuda, dan karismatik di tengah prajuritnya. Dia juga tidak sombong dan lapang dada walaupun dia berada dalam puncak popularitas. Pada suatu ketika, di saat beliau sedang berada di garis depan, memimpin peperangan, tiba-tiba datang seorang utusan dari Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bin Khattab, yang mengantarkan sebuah surat. Di dalam surat tersebut tertulis pesan singkat. "Dengan ini saya nyatakan Jenderal Khalid bin Walid dipecat sebagai Panglima Perang, segera menghadap." Menerima kabar tersebut tentu saja sang jenderal sangat gusar hingga tak bisa tidur. Beliau terus-menerus memikirkan alasan pemecatannya. Kesalahan apa yang telah saya lakukan? Kira-kira begitulah yang berkecamuk di dalam pikiran beliau kala itu. Sebagai prajurit yang baik, taat pada atasan, beliau pun segera bersiap menghadap Khalifah Umar bin Khattab. Sebelum berangkat beliau menyerahkan komando perang kepada penggantinya. Sesampai di depan Umar beliau memberikan salam. "Assalamualaikum ya Amirul Mukminin, langsung saja, saya menerima surat pemecatan, apa betul saya dipecat?" "Waalaikumsalam warahmatullah, betul Khalid," jawab Khalifah. "Kalau masalah dipecat itu hak Anda sebagai pemimpin. Tapi, kalau boleh tahu, kesalahan saya apa?" "Kamu tidak punya kesalahan. Kalau tidak punya kesalahan, kenapa saya dipecat? Apa saya tak mampu menjadi panglima? Pada zaman ini kamu adalah panglima terbaik, lalu kenapa saya dipecat?" tanya Jenderal Khalid yang tak bisa menahan rasa penasarannya. Dengan tenang Khalifah Umar bin Khattab menjawab, "Khalid, engkau jenderal terbaik, panglima perang terhebat, ratusan peperangan telah kau pimpin, dan tak pernah satu kali pun kalah. Setiap hari masyarakat dan prajurit selalu menyanjungmu. Tak pernah saya mendengar orang menjelek-jelekkan. Tapi, ingat Khalid, kau juga adalah manusia biasa. Terlalu banyak orang yang memuji, bukan tidak mungkin akan timbul rasa sombong dalam hatimu. Sedangkan Allah sangat membenci orang yang memiliki rasa sombong. Seberat debu rasa sombong di dalam hati, maka neraka jahanamlah tempatmu. Karena itu, maafkan aku wahai saudaraku, untuk menjagamu terpaksa saat ini kau saya pecat, supaya engkau tahu, jangankan di hadapan Allah, di depan Umar saja kau tak bisa berbuat apa-apa." Mendengar jawaban itu, Jenderal Khalid tertegun, bergetar, dan goyah. Dan dengan segenap kekuatan yang ada beliau langsung mendekap Khalifah Umar. Sambil menangis beliau berbisik, "Terima kasih ya Khalifah, engkau saudaraku." Bayangkan mengucapkan terima kasih setelah dipecat, padahal beliau tak berbuat kesalahan apapun. Adakah pejabat penting saat ini yang mampu berlaku mulia seperti itu? Yang banyak terjadi justru melakukan perlawanan, mempertahankan jabatan mati-matian, mencari dukungan, mencari teman, mencari pembenaran, atau mencari kesalahan orang lain supaya kesalahannya tertutupi. Jangankan dipecat dari jabatan yang sangat bergengsi,
Kegagalan atau keterhambatan dalam perjalanan karir pun seringkali tidak bisa diterima dengan lapang dada. Akhirnya semua disalahkan. Sistem disalahkan, orang lain disalahkan, semua digugat, bahkan hingga yang paling ekstrim, Tuhan pun digugat. Kembali ke Khalid bin Walid, hebatnya lagi, setelah dipecat beliau balik lagi ke medan perang. Tapi, tidak lagi sebagai panglima perang. Beliau bertempur sebagai prajurit biasa, sebagai bawahan, dipimpin oleh mantan bawahannya kemarin. Beberapa orang prajurit terheran-heran melihat mantan panglima yang gagah berani tersebut masih mau ikut ambil bagian dalam peperangan. Padahal sudah dipecat, lalu, ada di antara mereka yang bertanya, "Ya Jenderal, mengapa Anda masih mau berperang, padahal Anda sudah dipecat?" Dengan tenang Khalid bin Walid menjawab, "Saya berperang bukan karena jabatan, popularitas, bukan juga karena Khalifah Umar. Saya berperang semata-mata karena mencari keridhaan Allah." Sebuah cuplikan kisah yang sangat indah dari seorang jenderal, panglima perang, pedang Allah yang terhunus. Menarik sekali pelajaran makna ikhlas dan ketaatan dari sosok pemuda panglima Khalid bin Walid patut direnungkan dan dihayati. Semoga kita semua bisa mencontoh dari kisah beliau. Jangan lupa saya ingatkan kepada para pendengar, tekan tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih saya ucapkan kepada orang baik yang sudah subscribe ke channel ini. Saya doakan semoga kebaikan kalian dibalas dengan rezeki yang melimpah, dipermudah semua urusan dan sehat jasmani dan rohani. Amin ya Rabbal